petapel yang namanya nanti yang ditanyakan, saya mungkin ingin sedikit menitipkan pesan kepada Bapak Ibu semua untuk minimal mensosialisasikan membantu kami. Jadi saya dengan Mbak Ami punya sebuah visi misi yang singkat kata itu terangsang di dalam mewujudkan Cilacap yang maju di sini. Saya ingin Bapak Ibu semuanya menjadi hati-hati untuk mensosialisasikan masalah. Ini adalah maju besar, sebuah cara untuk agar Cilacap lebih baik dan lebih percaya. Lagi, Cilacap maju besar ini adalah sebuah cara untuk bagaimana Cilacap lebih baik lagi dan lebih percaya lagi. Oleh karena itu, mungkin nanti akan kami sharekan kepada Bapak Ibu dokumen tersebut. Ada apel hari ini mungkin akan sedikit kami sampaikan bahwa setiap huruf di dalam maju besar ini memiliki makna. Makna yang pertama intinya di dalam maju besar tentunya kita ingin Cilacap yang maju. Karena potensinya sangat luar biasa. Potensi kelautan, perikanan, terus kemudian pertanian, perkebunan, perhutanan, dan potensi strategis kita yang memiliki pelabuhan internasional, dan walaupun saat ini masih belum pelabuhan yang untuk dikemas, tetapi baru secara curah, ini potensinya sangat luar biasa. Dan karena itu akan kita dorong kabupaten Cilacap menjadi daerah yang lebih mandiri atau lebih maju. Dan kemudian hanya adalah aman dan nyaman. Ini juga ingin mewujudkan situasi kondisi masyarakat itu yang aman dan nyaman. Karena apa? Usaha investor tentunya tidak mungkin akan percaya kalau kondisi daerahnya itu tidak memberikan aman dan nyaman. Aman dalam artian masyarakatnya juga mendukung, kondusif, nyaman dalam artian para pengusaha investor juga nyaman, pelayanannya baik, tidak ada pungli, tidak ada yang meminta-minta, yang harusnya cepat jadi lambat, yang harusnya murah jadi mahal, atau yang lain-lain. Pasti investor tidak akan nyaman dan balik karena memilih daerah yang lain. Daerah lain jujur belum mereka pasti akan berupaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi para investor. Karena itu saya mengajak untuk ke depan saya dengan Mbak Ami akan tegas kalau ada yang macam-macam mempersulit, memperlambat, kemudian melakukan meminta sesuatu hal kepada para pengusaha, hadapannya langsung dengan bupati lagi. Kita proses dengan tegas. Kemudian dunia adalah juara. Kita ingin setelah kita mandiri, setelah kita menciptakan rasa aman dan nyaman, banyak investor datang, kita bisa berdikari, kita ingin menjadi daerah yang unggul atau juara dalam segala bidang. Tentunya yang pokok utama adalah infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ini sesuai dengan amanah dari Pak Presiden kemarin. Juga fokus ini yang ke depan akan kita optimalkan untuk membangun Indonesia lebih baik lagi. Terus yang selanjutnya besar, B-nya itu adalah berbudaya. Bapak Ibu semuanya saya yakin lebih paham dan lebih tahu kita kaya akan budaya, agama, keanekaragaman, termasuk banyak seni yang itu ada di wilayah masing-masing, yang tentunya ini harus kita pertahankan. Artinya pematok-matok budaya yang memang sudah ada di masyarakat harus kita lakukan, tentunya dengan seiring dengan arah pembangunan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Cilacap. Terus yang selanjutnya konsep entrepreneur, kayaknya adalah entrepreneur. Bapak Ibu semuanya, konsep entrepreneur ini menyambung dengan bagaimana arah ke depan pemerintah pusat ini akan mengurangi beban dana transfer tiap daerah. Oleh karena itu tentunya kita harus disampaikan oleh Pak Presiden waktu kami pertemuan di Hambalang Selasa ini, ya harus kemandirian serta ada efisiensi. Kemandirian salah satunya kita tangkap dengan dalam visi-misi kami itu untuk bagaimana mengoptimalkan pendapatan daerah. Tetapi bukan hanya dari pajak-pajak yang membebankan masyarakat. Jadi kita akan berinovasi, kreatif untuk lebih mengoptimalkan sisi entrepreneur, kewirausahaan daerah, karena mengoptimalkan perusda, perseroda yang ada di Kabupaten Cilacap untuk menangkap peluang investasi. Tidak menutup kemungkinan Pak Kades
kita akan sinergikan antara PPLD sampai dengan mungkin BUMDes bersama, BUMDes Smart ataupun BUMDes yang ada di misalnya ada peluang di kabupaten, nanti akan kita sinergikan. Itu ternyata bisa disinergikan, bisa dioptimalkan, dilinikan dengan yang ada di desa. Itu adalah konsep entrepreneur yang akan kita dorong. Terus kemudian S-nya saat adalah smart. Baik semuanya, modernisasi, globalisasi, dan kemajuan teknologi tidak bisa kita hindari. Ini salah satu cara sebenarnya smart konsep untuk ke depan lebih efisien. Artinya apa Bapak Ibu semuanya? Ada undang-undang HKPD yang harus terimplementasikan batas maksimal 2027 terkait dengan beberapa hal. Ini akan sedikit saya singgung pada kesempatan apel pagi hari ini. Tahun 2027 ada beberapa target yang harus ada capaian. Yang pertama terkait dengan belanja fisik pemerintah daerah. Kondisi saat ini kita di angka 31%. Sedangkan undang-undang HKPD hubungan keuangan pemerintah pusat dengan daerah ini mengamanatkan agar kita belanja fisiknya minimal 40%. Ada margin 9%. Kalau ini dinilaikan dengan rupiah, kurang lebih ada 200 miliar lebih. Kita berarti harus membelanjakan atau mengalihkan atau memfokuskan untuk fisik yang ada tadi 200 miliar. Kondisi kita sekali lagi 31%, kita butuh di 2027 40% minimal. Kalau tidak, sanksinya nanti kita daunnya mungkin bisa ditahan atau bahkan mungkin yang bisa berakibat pada kita akan ke depan untuk lebih menerapkan preventive government. Artinya reformasi birokrasi tapi yang benar-benar diterapkan. Profesionalitas, pemanfaatkan teknologi yang saya sampaikan, saya hubungkan dengan smart, memanfaatkan teknologi. Jadi oke, kita pertumbuhan pegawai tetap tumbuh, apapun itu jumlah manusia semakin bertambah, dia butuh pelayan semakin baik. Tetapi kalau disinergikan dengan kemajuan teknologi modernisasi, kita bisa banyak memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, dan pada akhirnya tumbuh tapi berkurang. Kalau bahasanya teman-teman organisasi itu adalah kita tumbuh tapi berkurang untuk lebih mengefisienkan. Jadi sehingga saya mengajak Bapak Ibu semuanya ke depan, terapkan dalam inovasi silahkan yang berhubungan dengan teknologi untuk mempercepat, mempermudah pelayanan serta mengefisienkan anggaran silahkan. Itu jujur saya dengan Mbak Ami berkomitmen ke depan mendorong pejabat, pimpinan OPD dan semuanya untuk inovasi dan kreatif. Mungkin salah satunya bisa dengan pemanfaatan teknologi yang tentunya nanti kita bisa akan menekan pengurangan belanja pegawai. Terus yang selanjutnya aktif. Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf. Saya kemarin waktu di Hambalang sempat diskusi dengan beberapa kepala daerah yang dari Jawa Tengah salah satunya. Sederhana yang disampaikan bahwa kesuksesan daerah ketika ada beban infrastruktur, beban pembangunan yang harus dilakukan di daerahnya, tetapi anggaran terbatas. Kuncinya sebenarnya bukan harus terus kemudian kita mempersiapkan apa istilahnya EPD yang besar untuk menampung anggaran yang besar itu, tetapi justru kunci suksesnya tergantung kita membangun jejaring. Saya yakin Bapak Ibu semuanya, saya ke depan saya dengan Mbak Ami akan ngomong ini justru Mbak Papi sudah luar biasa. Saya cerita Mbak, ini berbicara pemberdayaan perempuan, kita mesti anggarannya ya yang di sosial itu kurang. Belum aja dilantik, Bapak Papi sudah punya mitra rekanan di Kementerian PPPA besok tanggal 22 2023 sudah membawa anggaran untuk pelatihan yang dijadikan sebagai kader LPI ya Mbak. Untuk apa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan kamu segala justru beruntungnya punya bapak yang luar biasa. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya para kepimpinan OPD atau mungkin setak barangkali ada link kenalan, saya punya sahabat, saya punya satu alumni sekarang duduk di kementerian jadi direktur, jadi dirjen bagian anggaran, si musuhan perencanaan.
sampaikan kepada pimpinan atau kepada bupati wakil bupati, itu kita jadikan akses untuk membawa anggaran kejelasan. Dan saya dengan Mbak Ami komitmen, kalau itu memang oke, ini saya dengan Mbak Ami akan salah satu pimpin langsung untuk kita berada. Karena kalau bupati wakil bupati yang langsung turun, tidak hanya bersurat saja dan membawa kepala dinas, tapi bupati wakil bupati langsung hadir ke sana, saya yakin perhatian akan lebih. Dan saya dengan Mbak Ami siap capek, siap untuk benar-benar membawa anggaran itu. Jadi saya juga tahu, karena pernah ada orang dulu mana dia bekerja jadi kepala ahli. Pak siapa tuh dulu namanya Mas Fauzir? Pak dia lumayan ada beberapa anggaran bisa didapat. Artinya mau pakai kayu bekerja ternyata tidak satu laku gitu. Artinya apa? Kita nggak tahu ini ada bapak itu semuanya punya saudara. Jadi apa yang saya sampaikan? Jangan sampaikan kalau itu bisa bawa anggaran kejelasan. Saya akan temani, dampingi OPD. Saya dengan Mbak Ami dan siap apalagi langsung biar anggaran turun kejelasan. Kalau kita turun langsung bisa lebih berhenti. Itu konsep aktif, itu harus aktif. Terus yang terakhir, kalau itu semuanya adalah R-nya adalah besar, R-nya adalah religius. Apapun itu Bapak Ibu semuanya, konsep religius itu kita dorong adalah kita ketahui agama menjadi fondasi yang penting untuk kita melakukan sehari-hari, baik yang sifatnya ritual ataupun yang sifatnya keimanan. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya saya mengajak hal-hal yang sudah baik, budaya yang baik, kegiatan keagamaan harapannya itu ditingkatkan. Terus kemudian saya juga ingin mengajak diri saya sendiri, Bapak Ibu semuanya, untuk kita melandasi kegiatan kita sehari-hari itu dengan dasar fondasi bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.